Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umaira Zahara dengan NIM 2474201012 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Barat dengan dosen pengampu Bapak Adrian SHMH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kriminologi dengan judul tugas audit kriminologis terhadap satu kasus kejahatan di Indonesia. Nah, untuk video kali ini, kasus yang mau saya angkat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai KDRT yang terjadi di Surabaya dan sempat viral karena terekam CCTV. Nah, kasus ini penting untuk dikaji secara kriminologi karena KDRT itu sering sekali dianggap sebagai urusan privat gitu, urusan privat rumah tangga. Nah, sehingga jarang sampai diproses hukum secara tuntas. Nah, kasus ini menarik menurut saya justru karena mengungkap pola kekerasan berulang selama ini tersembunyi di balik rumah tangga yang kelihatannya baik-baik saja gitu. Nah, di mata publik gitu. Nah, kalau kita lihat datanya sebentar teman-teman, kasus ini saya ambil berdasarkan pemberitaan Detik Jatim dan Radar Surabaya pada Agustus 2025. Nah, korban yang berinisial IGF 32 tahun mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Nah, berinisial AAS berusia 40 tahun secara berulang lebih dari 20 kali. Nah, bahkan momen yang paling membekas itu terjadi saat korban sedang hamil 7 bulan dan dianiaya di depan anaknya sendiri gitu. Nah, sampai sekarang pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Polrestabes Surabaya. Nah, kalau kita runut kronologinya, korban mengalami kekerasan fisik dan psikis berulang dari suaminya selama bertahun-tahun masa pernikahan mereka. Nah, insiden yang paling parah terjadi ketika korban sedang hamil 7 bulan, ia dianiaya. Dan yang membuat miris itu adalah kejadian tersebut itu disaksikan langsung oleh anak mereka. Nah, yang membuat kasus ini akhirnya terungkap adalah rekaman CCTV di rumah mereka yang bocor dan viral di media sosial. Nah, lalu videonya ini memicu kecaman yang cukup luas dari warganet. Lalu setelah itu pihak Polrestabes Surabaya menindaklanjuti laporan, menetapkan AAS ini sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan pada Agustus 2025. Nah, kalau kita coba lihat posisi masing-masing pihak yang terlibat itu, dari pelakunya adalah AAS, suami korban, usia 40 tahun. Yang perlu dicatat di sini adalah pola kekerasan yang dilakukan bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi berulang lebih dari 20 kali. Nah, ini penting karena menunjukkan kekerasan yang sudah terpola, bukan kejadian yang spontan yang tiba-tiba terjadi begitu. Nah, korbannya adalah IGF, istri usia 32 tahun, ibu dari 2 anak. Nah, kalau kita lihat dari sisi posisi korban, ini yang menarik, dia mengalami kekerasan fisik dan psikis bertahun-tahun, tapi baru berani melapor setelah kejadian ini viral. Nah, sebenarnya pola umum korban KDRT ini di mana mereka sering menunda pelaporan karena berbagai alasan, mulai dari rasa takutnya, ketergantungan ekonomi, sampai stigma sosial. Nah, lalu selain itu, dampaknya juga meluas ke anak-anak mereka yang menyaksikan langsung kekerasan terhadap ibunya tadi. Nah, ini berisiko menimbulkan trauma jangka panjang tentunya, bahkan berpotensi menciptakan pola kekerasan yang diwariskan antar generasi begitu. Selanjutnya teman-teman, untuk membaca kasus ini saya menggunakan 3 teori kriminologi. Nah, yang pertama yaitu teori sosiologis, khususnya soal siklus kekerasan. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu cenderung berulang dan membentuk semacam pola atau siklus yang terus terjadi dalam relasi yang timpang antara si pelaku dan juga si korban. Nah, yang kedua adalah viktimologi. Nah, teori ini menyoroti posisi korban yang rentan, biasanya karena ketergantungan ekonomi atau emosional terhadap si pelaku. Nah, sehingga korban sering menunda pelaporan sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, yang ketiga adalah kriminologi gender. Nah, perspektif ini melihat KDRT sebagai bentuk
manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Nah, yang masih banyak terjadi dalam struktur rumah tangga yang patriarkal. Lalu kalau kita coba uraikan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kekerasan ini. Nah, yang pertama, relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, adanya normalisasi kekerasan sebagai urusan rumah tangga. Nah, yang dianggap tidak perlu campur tangan pihak luar. Nah, yang ketiga, minimnya keberanian korban untuk melapor lebih awal. Nah, karena stigma sosial dan rasa takut yang dialaminya gitu. Nah, dan yang keempat adalah ketergantungan ekonomi maupun emosional korban terhadap si pelaku tadi. Nah, yang membuat sulit untuk keluar dari situasi tersebut begitu. Nah, kalau kita lihat respons dari aparat penegak hukum, ada dua sisi yang perlu dicermati di sini. Nah, di satu sisi responsnya cukup positif. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA dari Polrestabes Surabaya bergerak cukup cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, menetapkan pelaku sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Nah, namun di sisi lain, menurut saya ini juga perlu dievaluasi gitu. Nah, kasus ini kan baru terungkap karena videonya sempat viral, bukan karena adanya sistem perlindungan yang proaktif sejak awal gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT KDRT kita itu masih cenderung reaktif, bergantung pada tekanan publik. Nah, bukan mekanisme deteksi dini yang berjalan secara konsisten. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, bisakah kasus semacam ini diselesaikan secara kekeluargaan lewat restoratif justice gitu? Nah, menariknya dalam kasus ini si korban justru menolak tegas upaya mediasi. Nah, ini jadi indikator penting menurut saya. Restoratif justice itu tidak selalu tepat diterapkan pada kasus KDRT yang berulang dan tergolong berat gitu. Nah, karena relasi kuasa yang timpang antar pelaku dan korban berisiko memaksa korban untuk berdamai. Nah, padahal traumanya belum tentu sudah pulih gitu. Nah, lalu kalau kita lihat dari perspektif hak asasi manusia dan gender, setiap perempuan itu sebenarnya berhak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Nah, bahkan di dalam rumah tangga mereka sendiri gitu. Nah, hal ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, dari analisis ini ada beberapa rekomendasi kebijakan kriminal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Nah, tanpa harus menunggu kasusnya viral dulu, baru ditindak serius gitu. Nah, yang kedua, membangun sistem perlindungan yang lebih proaktif bagi korban. Nah, misalnya lewat rumah aman dan pendampingan psikologisnya. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat supaya KDRT ini tidak lagi dianggap semata-mata urusan privat rumah tangga gitu. Nah, dan yang keempat adalah membatasi penggunaan restoratif justice khusus untuk kasus KDRT yang sifatnya berulang atau tergolong berat gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa KDRT itu bukan sekedar urusan rumah tangga biasa, tetapi merupakan kejahatan serius yang berakar dari relasi kuasa yang timpang. Penanganannya membutuhkan sistem perlindungan yang proaktif dan konsisten. Nah, bukan cuman bergantung pada viralitas media sosial seperti yang terjadi di kasus ini gitu. Nah, namun demikianlah analisis yang mungkin dan hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.